Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Kami di sini dari kelompok 11 dengan mata kuliah Implementasi Pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mahalasta Buju Basaf Pipana MPD. Adapun topik bahasan yang akan kita pelajari tentang media pembelajaran PPKN. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran PPKN, yang kedua tujuan penggunaan media pembelajaran, yang ketiga fungsi media pembelajaran, yang keempat ragam media pembelajaran PPKN, yang kelima kontribusi media pembelajaran PPKN. Hai, perkenalkan nama saya Sabania, NIM 12110099 dari kelas 4 PGMI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunuhomisah dengan NIM 12110105. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang pengertian media pembelajaran PPKN. Nah, pengertian media secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya alat komunikasi. Adapun secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, dan barang cetakan. Sadiman menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang harus digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya, tujuan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, membantu guru dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Yang ketiga, merangsang minat siswa dan menumbuhkan sikap. Yang keempat, menciptakan situasi pembelajaran yang sulit dilupakan siswa. Yang kelima, memudahkan situasi belajar yang efektif. Yang keenam, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada fungsi media pembelajaran. Menurut Rowntree dalam mengemukakan 6 fungsi media yaitu membangkitkan motivasi belajar, yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari, yang ketiga, menyediakan stimulus belajar, yang keempat, mengaktifkan respon siswa, yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera, dan yang keenam, menggalakkan latihan yang serasi. Ragam media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki ragam dalam pendorong suksesnya suatu proses pembelajaran yang diharapkan, seperti yang pertama media cetak, yang kedua media pameran, yang ketiga media audio, yang keempat media gambar bergerak, yang kelima multimedia, dan yang keenam media berbasis web atau internet. Nah, dari ragam media pembelajaran ini, media yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu media cetak, di mana media cetak adalah jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar, contohnya seperti buku teks, koran, majalah, dan brosur. Yang kedua yaitu media pameran. Media pameran adalah media digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya, contohnya seperti poster dan model. Media audio. Media audio adalah jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunaannya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif, contohnya radio. Media gambar. Media gambar bergerak adalah jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara, contohnya yaitu televisi. Nah, dapat kalian lihat gambar di samping tersebut. Multimedia. Multimedia adalah produk dari kemajuan teknologi digital. Nah, contohnya seperti laptop dan infocus. Dapat kalian lihat gambarnya seperti di samping, yaitu gambar infocus. Berbasis internet. Media berbasis internet adalah media nomor satu yang paling dinikmati oleh kaum pecinta teknologi. Nah, contohnya itu untuk mencari informasi seperti Facebook dan berita.
Gambarnya kalian dapat lihat di samping. Selanjutnya, kontribusi media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Nah, media berfungsi sebagai perantara yang digunakan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan maupun informasi kepada siswa untuk memperjelas suatu materi pelajaran PPKN. Nah, di samping itu, media dapat juga dikatakan sebagai sarana atau alat yang dapat membantu untuk mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun manfaat yang dimiliki oleh media pembelajaran PPKN yaitu yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung dengan interaktif. Yang keempat, penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses belajar. Yang keenam, proses belajar menjadi lebih fleksibel. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.